Halo kawan pajak semua, bertemu lagi dengan kami di sini di Skypotex, podcast pajak KPP Pratama Sekayu dengan saya Romi dan rekan saya Ode. Di kesempatan ini kami akan membahas ini topik yang lagi viral-viralnya nih ya, aplikasi baru dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu IPBK atau Elektronik Pemindah Bukuan. Ini kita akan membahas tentang IPBK dan memberikan materi mengenai IPBK kepada kawan-kawan pajak semua. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh nih masuk ke dalam IPBK nih, pasti kawan-kawan pajak juga ingin tahu nih sebenarnya apa sih PBK itu ya. Nah, ini kita akan tanya langsung nih ke rekan kami, Kak Ode ya. Gimana Kak Ode? Apa sih PBK itu? Oke. Ilmunya langsung ya. Langsung aja. jadi ini IPBK itu ya. Jadi Iya, IPBK. IPBK itu Pemindah elektronik Bukuan. pemindah bukuan. Iya. Bukan IPBK itu kan. Oh, bukan kamu ya. Oke, jadi sebelum masuk IPBK ya kita harus tahu dulu PBK itu apa kan? PBK itu apa? Pemindah Benar. bukuan itu apa? Nah, jadi kan seperti kita ketahui bersama gitu kan bahwa setiap orang itu setiap wajib pajak ya yang ada benar. penghasilan gitu, maupun dia baik penghasilannya sendiri gitu kan, maupun dia memotong penghasilan orang gitu kan, penghasilan pihak lain, dia itu wajib menyetorkan pajak gitu ya. Benar, Nah, baik tadi dia punya dia sendiri ataupun yang dia potong punya pihak lain. Motong pihak lain benar. Nah, tapi kan kembali lagi itu yang semua melaksanakan penyetoran itu kan masih manusia gitu ya. Benar sekali Kak Ode. Ini itu kan masih orang atau manusia. Nah, karena itu makanya pastilah ada mungkin kesalahan ya, baik kesalahan input maupun memang mungkin lupa gitu ya, mungkin banyak halnya, pokoknya bisa aja terjadi kesalahan saat penyetoran pajak itu gitu kan. Iya, benar. Makanya ada sebuah fasilitas sebenarnya, sebuah hak yang diberikan kepada wajib pajak itu untuk pemindah bukuan. Jadi untuk memindahkan apa yang sudah dia setor itu bisa ke jenis pajak lain ataupun ke NPWP lain gitu kan. Kalau misalkan dia salah NPWP kan, kalau salah NPWP berarti ke NPWP lain, salah jenis pajak ke jenis pajak lain gitu kan, salah masa atau salah tahun pajak ke masa atau tahun pajak lain. Benar. Intinya dia bisa dipindahkan penyetoran tadi itu. Jadi dikasih kesempatan Kak Ode ya untuk membetulkan ya. Untuk bertobat lah ya dan memperbaiki diri ya. Ya ada pertobatan ya, ada pertobatan di situ gitu, benar kan Romi. Jadi itu intinya PBK itu tadi itu untuk pemindahan tadi yang diskor kalau misalnya ada kesalahan. Gitu. Baik nama, NPWP maupun jenis pajak atau masa pajak ataupun nominal juga bisa. Jadi bermacam-macam ya, mungkin kesalahan itu kan bisa dari mana aja, bisa nama, masa pajak, jenis pajak tadi ya. Jadi kalau wajib pajak nih misalnya salah nih di antara kesalahan yang tadi ya. Jadi dia kalau selama ini kan dia wajib pajak mengajukan langsung ke TPT atau bisa juga melalui pos ya. Betul. Mengajukan permohonan untuk pemindah bukuan. Setelah sekarang ini dikasih fasilitas biar nggak perlu lagi datang ke kantor, nggak perlu lagi juga cari kantor pos ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas baru dengan namanya ini IPBK. Jadi IPBK ini adalah seperti namanya elektronik ya, yang ada I-nya itu biasanya online semuanya itu ya. Jadi intinya wajib pajak ini nggak dari rumah aja sudah bisa ngajuin permohonan PBK. Tapi itu kan kita harus tahu dulu nih gimana step-stepnya. Nah, gimana itu Kak Ode? Step-stepnya langsung IPBK-nya ya? Langkah-langkahnya nih agar wajib pajak mau mengajukan PBK melalui IPBK. Betul. Berarti kita anggap udah pada tahu ya ngajuin PBK lewat manual ya. Kita anggap kawan pajak sudah tahu lah ya kan mungkin ada beberapa yang sudah sering ya. Betul. Oke. Jadi kalau IPBK ini kita karena hampir semua ya sekarang kita kan layanan itu udah online. Iya benar sekali Kak Ode. Baik dari pendaftaran sampai dengan akhirnya itu pelaporan penghasilan atau kita sebut bisa dengan surat pemberitahuan kan, SPT kan. Iya, pendaftaran NPWP, pelaporan SPT itu sudah online semua sekarang. Penyetorannya pun sudah bisa kan. Benar, buat billing Kak Ode. Buat billing dan melakukan pembayarannya pun sekarang sudah sangat mudah gitu ya. Bisa lewat bank online ataupun bisa lewat e-commerce sekarang kan. Bisa juga. Jadi nanti kedepannya mungkin nggak ada lagi kantor pajak ya Kak Ode ya. Jadi online semua ya. Online semua kan.
Nah itu tadi balik lagi, biasanya kan kita semua itu ada websitenya ya, website utamanya kita Website, itu benar kan, sekali. di DJP online. DJP online, benar. Nah, betul. Jadi untuk kayak pembuatan billing sampai dengan penyetoran pembayarannya itu pun sekarang sudah hampir semua di DJP online. DJP online. DJP online. Dan itu juga di DJP online itu pasti banyak lah teman-teman yang udah paham lah ya tentang DJP online kan. Iya. Apalagi sering lapor SPT tahunan melalui e-filing. Benar sekali. Dan di situ juga ada pernah kan tentang memperoleh surat keterangan KSWP itu kalau KSWP, wajib pajak gitu kan, kalau teman-teman atau kawan pajak mau ngurus izin gitu kan. Ya malah sekarang perubahan data pun bisa betul iya melalui DJP online kalau dia. betul, dengan adanya PMK H12 kemarin Iya. kita bahas di IG Live ya. IG Live kemarin, di IG benar. Live itu, nah sekarang tuh di DJP online pun udah bisa merubah data-data ya, data-data pribadi, tapi mungkin belum semua ya, cuma hampir semua data bisa dirubah jadi DJP Iya. online. Nah sekarang juga jadi ada IPBK ini yang paling terbaru kan. Baru lagi ini ya. IPBK ini dia sama di DJP online juga. Di DJP online itu dia di menu layanan. Pelayanan. Di menu layanan, kalau misalnya baru login teman-teman ya, teman-teman akun pajak baru login di DJP online itu kan sekarang bisa pakai nick ya kalau orang pribadi ya. Pakai nick, benar. Pakai nick sama pakai passwordnya untuk DJP online ya. Kalau misalnya badan mungkin masih pakai NPWP ya, NPWP lama sama sama passwordnya. Setelah login itu nanti langsung masuk ke menu informasi biasanya kan. Informasi itu di situ biasanya ada menu profil, menu bayar, dan lain itu. Pokoknya di menu itu ada menu layanan. Menu layanan. Ada Ya. menu layanan. Biasanya paling ujung ya kalau dia. Betul, yang paling ujung itu ada menu layanan. Nanti di situ diklik. Biasanya itu akan muncul IPBK di situ. Tapi kalau misalnya belum ada menunya, berarti teman-teman harus aktivasi dulu fiturnya. Aktivasi fitur layanan itu bisa ke pojok kanan atas ada menu profil ya. Menu profil itu ada aktivasi fitur layanan pilihannya. Nanti di situ bisa diklik fitur itu. Nanti ada aktivasi layanan tadi kan. Ya. Nanti ada pilihannya tuh fitur-fitur DJP online kan. Itu kalau awalnya belum semua dicentang. Itu teman-teman bisa centang sesuai dengan kebutuhan. Jadi defaultnya itu memang masih banyak yang belum aktif gitu kalau dia. Betul, defaultnya itu biasanya e-filing aja kan. E-filing sama mungkin e-billing pembayaran. Teman-teman bisa cek itu sesuai kebutuhan termasuk IPBK tadi kan. Nah, jadi dicek saja, diaktifasi fitur itu, nanti langsung masuk langsung di save. Nanti pas di save atau disimpan itu pasti otomatis ke lockout dulu. Harus login lagi. Habis login ulang baru deh balik lagi tadi ke awal ke menu layanan dan diklik IPBK. Berarti menunya sudah muncul tadi kalau dia. Harusnya sudah muncul. Itu kan kalau misalnya belum muncul balik lagi ke menu tadi mungkin belum dicentang gitu kan. Gitu. Nanti di situ di IPBK itu tinggal diikutin aja langkah-langkahnya Kak Rom. Jadi semuanya ada di menu IPBK tadi ya? Betul, di IPBK itu tinggal diikut aja, nanti masukin kayak biasa ngisi lah sebagaimana formulir manual, cuma itu dipindahkan aja ke elektronik. Jadi seluruh isiannya itu sama aja ya, yang apa perlu kita isi. Seperti identitas, seperti data-data pembayaran yang salah, data-data pembayaran yang benar tadi ya? Betul Kak Rom. Jadi sama lah kayak misalkan yang manualnya kan, cuma bedanya ini dipindahin aja ke wadah elektronik seperti halnya SPT zaman dulu kan, waktu masih kertas itu kan, habis itu ke e-filing itu sebenarnya isinya sama aja menu dan nomor penomorannya pun persis sama dengan SPT di cetakannya. Ini juga sama. Jadi kalau teman-teman pernah ngisi PBK sesuai dengan format yang di PMK 244 ya, di PMK 244 itu sama kurang lebih sama. Menu di menunya itu sama dengan urutan di sesuai dengan formulir di yang kalau misalnya kita mengajukan secara manual atau secara offline. Jadi sebenarnya caranya sama aja kalau dia, cuman kelebihannya ini adalah online tadi ya. Betul. Dan paperless ya. Betul, paperless. Kita kan harus save the earth ya. Benar sekali kalau dia. Nah tapi ini kalau dia kan kalau kita mengajukan PBK nih, bukuan secara manual kan, kita isi formulir kan ada lampirannya itu kalau kita harus melampirkan bukti pembayaran nih. Nah ini kalau kita mengajukan PBK nih melalui DJP online itu bagaimana? Apakah harus diupload atau harus gimana nih bukti pembayaran tersebut? Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ya? Nggak perlu lagi. Sebagaimana kita ketahui bersama juga sekarang di DJP online itu kalau misalnya kita klik menu bayar, benar? Itu ada daftar-daftar pembayaran yang pernah kita lakukan.
bukan yang kita lakukan aja, semua yang atas nama NPWP kita, baik itu yang kita store sendiri maupun di store oleh pihak lain yang dipotong atau dipungut gitu ya. Kalau transaksi dengan pungut itu muncul semua nanti di situ. Nah jadi database pembayaran itu sudah lengkap ada di DJP online di situ ya. Semua. Jadi kalau kita mau nyari pembayaran ya jadi nggak perlu lagi kita nyari berkas ya, tumpukan berkas itu langsung aja buka DJP online, langsung kita cari ada semua di situ kalau ya. Kalau dulu ada, sebenarnya dari dulu udah lama ada itu, udah lama, tapi kita harus ngecek di DJP online juga ada namanya rumah konfirmasi dokumen, rumah kodok itu. Nah kita rumah kodok ya, iya. Konfirmasi dokumen, kodok. Nah itu dulu kita cek di situ, tapi sekarang lebih dipermudah lagi. Pas kita klik menu bayar itu muncul semua, langsung muncul semua ya, kita bisa cari ya sesuatu. Jadi gitu kan ya. sebenarnya DJP udah punya datanya gitu sebenarnya. Jadi tinggal teman-teman kawan pajak sekalian tinggal masukin aja NTPN-nya. NTPN. Pas saat pengajuan tadi akan diminta untuk input NTPN di situ. Nah itu nggak perlu lagi kita upload dan lain-lainnya gitu kan, karena verifikasi sebenarnya udah ada di saat teman-teman login tadi gitu. Dan nanti juga akan diminta juga sertifikat elektronik. Oh jadi sama kayak ini kalau dia kalau wajib pajak nih mau lapor PPN kan perlu sertifikat elektronik. Terus juga yang lapor SPT unifikasi nih, nah itu juga perlu sertifikat elektronik. Betul. Berarti ini perlu juga kalau dia? Perlu juga kalau sertifikat elektronik ini itu sebagai usaha kami dari DJP ya. Itu untuk selain tadi ada kemudahan akses dan kemudahan untuk wajib pajak, kita juga tetap menjaga yang namanya keamanan atau kerahasiaan data. Benar sekali. Ya, karena kan biasanya juga kalau misalnya pengajuan PBK itu harus orang yang bersangkutan langsung gitu ya, atau mendapatkan surat kuasa. Nah kalau tadi kan sebenarnya cuma login aja, itu kan sebenarnya agak lebih ini kan, sebenarnya udah aman itu kan, karena awalnya buat akun itu pun harus membutuhkan yang namanya EVIN ya. EVIN tadi untuk bisa membuat akun. Jadi tapi selain tadi udah ada EVIN, ada CAPTCHA juga kan saat login itu memastikan tadi bukan robot dan lain-lain. Kita juga ada verifikasi kedua dengan sertifikat elektronik. Biar lebih aman lagi. Betul. Di mana sertifikat elektronik itu harus yang ngajukan kan harus yang bersangkutan gitu ya. Dan itu lebih agak lebih kompleks ya keamanan. Jadi ibaratnya kayak kuncinya lah. Jadi kunci double, kunci ganda gitu. Kuncinya kunci ganda. Jadi udah EVIN tadi gitu kan, ditambah lagi harus masukin sertifikat elektronik. Tapi ini sertifikat elektronik ini apakah berbeda atau sama kalau dia dengan yang saat kita melakukan pelaporan SPT PPN atau dengan kita melakukan pelaporan SPT unifikasi? Sama aja ya? Sama aja, cuma itu tadi memang mungkin sempat ada beredar juga yang masalah tentang sertifikat untuk SPT itu harus yang diinput sertifikat direkturnya. Pernah dengar ya kemarin ada benar sekali ya. Per 14 itu kalau nggak salah ya. Jadi nah, itu gimana itu Pak? Nah itu sebenarnya masih nanti sebenarnya mungkin akan ada perubahan atau enggak, kita juga belum tahu ya. Pengembangan lebih lanjut pengembangannya, tapi memang kalau secara aturannya memang kemarin sempat ada di Twitter DJP juga ya, memang di itu di aturan peralihannya memang untuk sertifikat, kalau ini untuk badan ya pastinya ya. Untuk badan memang sertifikatnya nanti kalau di aturan itu kan memang sampai akhir Desember itu masih bisa menggunakan NPWP badannya. Betul. Nah, tapi belum jelas juga nanti gimana kan. Nanti ditunggu aja. Betul. Cuma mungkin teman-teman kalau misalnya yang mau mengajukan sertifikat elektronik untuk direkturnya ya silakan aja. Monggo aja kan, jaga-jaga lebih baik lah kan. Nanti sudah bisa diproses ya untuk sertifikatnya. Iya, coba mulai ajuin aja nggak apa-apa. Nanti ketika tahun depan misalnya aturannya sudah dijalankan, jadi nggak perlu repot-repot lagi ya. Betul. Karena sudah ada gitu. Iya, karena sudah ada. Jaga-jaga aja sih. Siap kalau deh. Nah ini ada lagi pertanyaan nih dari mungkin kawan-kawan pajak ini bertanya ya. Kita kan sekarang sudah ada namanya PBK nih ya, mengajukan PBK secara online. Nah apakah ini kita sudah tidak bisa lagi nih mengajukan PBK secara manual, Audi? Sebenarnya masih bisa kan. Jadi sebenarnya kan IPBK itu bukannya jadi yang utama gitu ya. Dia berbeda sifatnya dengan pendaftaran. Kalau pendaftaran kan sekarang harus online semua. Pendaftaran nggak bisa lagi kan ke kantor pajak, harus online. Tapi kalau untuk IPBK ini sebagaimana banyak permohonan lainnya itu masih bisa juga diajukan via pos atau langsung. Itu
gitu. Jadi sebenarnya untuk IPBK ini hanya penambahan kanal aja. Penambahan ya. Penambahan kanal. Tapi sebenarnya kita juga belum tahu ya untuk saat ini ya. Ya, untuk saat ya. ini masih bisa karena memang belum semua, nanti akan lebih lanjut ya Karomnya. Nanti karena memang belum semua bisa ditampung dengan IPBK ini kan, ada beberapa jenis IPBK yang belum bisa. Gitu. Ya. Jadi untuk sementara masih bisa teman-teman dan kawan pajak semua untuk mengajukan PBK dengan cara lama gitu ya. Jadi berdampingan lah dia kalau dia. Betul. Bisa secara IPBK, bisa juga secara manual melalui pos atau melalui TPT ya. Betul. Asal jangan ngajuin dua-duanya aja. Oh iya. TPN yang sama nanti. Bingung nanti kita prosesnya. Iya, udah ngirim lewat pos atau datang langsung nanti direkam lagi di IPBK. Cukup pilih salah satu aja ya, kalau dia. Pilih salah satu aja ya teman-teman kawan pajak ya untuk IPBK-nya atau PBK-nya, baik melalui yang elektronik atau IPBK dan atau melalui pos dan jasa ekspedisi atau datang langsung. Nah ini kalau deh mungkin kawan-kawan pajak juga bertanya juga nih, gimana bedanya apa sih dari masalah kecepatan selesainya nih kalau deh? Jadi mungkin kawan-kawan pajak juga pengen milih yang paling cepat lah ya. Jadi ini yang paling cepat yang mana nih selesai PBK-nya? Apakah dari IPBK atau dari manual nih kalau? Baik, kalau misalnya secara jangka waktu ya jangka waktu dan aturan, kalau SOP-nya, SOP tetap kita nggak ada perubahan Karomnya, tetap baik yang tadi melalui IPBK maupun yang secara langsung sama-sama 21 hari. Oh sama aja kalau dia. 21 hari kerja, 21 hari kalender. Kalender ya. 21 hari kalender setelah persyaratannya terima secara lengkap. Ya, jadi KOD sebenarnya kalau dari di aspek penyelesaiannya ya itu tetap sama ya, nggak berbeda, tetap 21 hari kalender itu maksimal ya. Betul. Nah, ya, cuman keuntungannya di wajib pajak nih ya, kalau dulu itu pos atau harus datang kesini langsung itu kan memakan waktu kalau dia. Betul. Nah, cuman kalau sekarang dengan IPBK ini dari rumah aja itu ketika selesai menginput permohonan PBK-nya dia langsung online, langsung kita terima di kantor pajak ya. Betul, jadi benar-benar memangkas jangka waktu penyampaian permohonannya gitu kalau dia benar sekali. Luar biasa sekali, memang banyak sekali ya kawan-kawan pajak keuntungan dari IPBK ini. Ya, yang secara real time tadi memang jauh lebih cepat. Lebih cepat ya. Nah itu kalau wajib pajak nih kawan pajak ya mengajukan PBK. Nah terus gimana kalau PBK-nya sudah selesai diproses oleh kantor pajak kalau deh? Nah itu kan kalau dulu kan kita bisa melalui pos untuk hasilnya ya, hasil bukti PBK-nya, hasil keluaran PBK-nya itu bisa dikirim melalui pos ke wajib pajak, atau juga wajib pajak bisa datang langsung nih ke KPP untuk mengambil bukti pemberitahuannya. Nah, itu kalau dulu, kalau yang manual ya. Sekarang juga masih sih manual bener. Tapi kalau untuk IPBK ini gimana untuk hasil PBK-nya Kak Udi? Baik, kalau dari hasilnya Kak Rom, dia akan dua-duanya akan dapat. Kalau misalnya dari IPBK, informasi produknya tadi, hasil PBK itu akan di akun DJP online juga akan ada, dan juga yang fisiknya juga akan tetap kita kirimkan. Tetap dikirim kalau betul. Jadi KPP nanti akan bukti fisik PBK-nya akan dikirim ya, akan disampaikan kayak gitu. Oh, berarti memangkas waktu lagi nih. Kalau dulu kan kita kirim melalui pos, sekarang juga masih dikirim ya. Cuman kan ada jangka waktu nih antara kita kirim dengan WP nerima ya. Tapi ini kalau melalui PBK setelah selesai ini WP langsung bisa langsung dapat di itu DJP online ya kalau dia. Nomor surat, nomor PBK dan lain-lain kan. Langsung dapat semuanya ya. Karena sebenarnya kan yang dibutuhkan wajib pajak sekarang kan cuma nomor PBK ya, untuk laporan SPT. Betul, ya. Untuk laporan SPT tadi hanya butuh nomor PBK-nya aja. PPN, unifikasi ataupun tahunan, sekarang yang perlu tinggal bukti PBK-nya gitu ya. Tinggal bukti PBK itu nggak lagi butuh fisiknya sebenarnya sih ya benar. Nomornya aja semua tadi tetap kita kirimkan juga untuk mungkin kalau misalnya wajib pajak masih ingin arsip secara manual juga ya. Benar-benar. Jaga-jaga juga kalau misalnya suatu saat mungkin akan ada kayak breakdown masalah kelistrikan dan lain-lain kan, yang intinya yang mengancam data secara elektronik itu masih ada juga. Ada arsip fisiknya tetap ya, itu masih tetap ada kan. Kita melalui online itu tetap lebih cepat berarti ya. Iya. Nah ini tadi kalau sudah wajib pajak menyampaikan dan wajib pajak menerima hasil ya. Nah ini bagaimana kalau di tengah-tengah nih, jadi saat wajib pajak ini merekam dan sudah mengajukan IPBK, tapi ternyata wajib pajaknya salah menginput baik nama, tanggal ataupun, jadi yang awalnya salah pas diajukan PBK tetap salah, masih salah nih.
iya, Nah, itu itu salah. gimana kalau dia? Jadi aku perjelas dulu ya kalau namanya. Siap, Jadi siap. dia ini waktu nginputnya Ya dia tujuan PBK-nya salah. salah, Gitu ya. masalah. Oke, Iya. berarti kalau misalnya dia ngisi manual nih berarti dia salah tulis lagi bawahnya. Ya, dia Gitu. mau diperbaiki nih. Tapi ternyata sudah terlanjur terkirim nih gimana kalau dia? Ya itu sama aja prinsipnya ya taruhnya. Kalau misalnya di manual pun ibaratnya kan ini tadi ya seperti kita udah ngomongin sama-sama, kita bicarakan bahwa dia ini hanya memotong tadi Waktunya ya. waktu dari penyampaian tadi gitu kan. Jadi ibaratnya kan kalau teman-teman sudah klik kirim gitu ya, simpan itu sama aja teman-teman sudah menyampaikan buktinya tadi lewat pos atau lewat TPT. Benar, ya. Jadi dianggap tadi kan sudah menerima bukti penerimaan kan elektronik kan, atau bukti penerimaan surat. Kalau BPE berarti lewat online, kalau lewat biasa itu BPS kan. BPS, ya. Bukti penerimaan surat. Nah, sama seperti kalau teman-teman sudah menerima BPS dari kantor pajak gitu ya, yang biasanya BPS-nya itu kan nggak bisa lagi dirubah gitu kan, nggak bisa lagi dirubah permohonannya. Jadi sama aja dengan kalau dia secara manual, kalau misalnya sudah terbit dalam kasus PBK ini ya, berarti terbitnya BPE. Kalau sudah terbit BPE tidak diakomodir layanan untuk membatalkan Nggak bisa dibatalkan pengajuan. ya. Betul. Jadi apa yang bisa ditempuh nih oleh teman-teman atau kawan pajak? Jadi ya nanti mungkin bisa ngabarin gitu ya, bisa konfirmasi aja. Jadi memang kalau misalnya kata nggak sesuai gitu kan, nanti kalau misalnya itu belum terbit gitu ya, Ya, bisa melalui telepon atau WA gitu ya. atau WhatsApp, kapan aja Pak, tadi saya ada input ini tuh salah gitu kan. Nanti kalau misalnya sudah diberitahukan sebelumnya, nanti petugas pajak bisa menerbitkan tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ditolak terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa ngajuin lagi yang benar. Melalui online lagi ya. Melalui online lagi bisa, asal jangan salah lagi. Atau kalau misalnya memang lupanya pun nggak tahu gitu kan, Ya. dan baru tahunya setelah tim terbit bukti Ya, PBK-nya sudah jadi nih, sudah selesai diproses ya. Ternyata masih salah ya. Ya itu nggak apa-apa, bisa ngajukan lagi, tapi pengajuan pemindah bukuan atau PBK-nya atas PBK juga. Atas BPK. Jadi PBK yang di PBK. Sebagaimana kalau misalnya manual juga bisa seperti itu kan, Ya, namanya. benar sekali. Misalnya dia sudah ngajuin PBK ternyata salah lagi, atau mungkin ternyata yang di PBK kan belum semuanya digunakan gitu ya, belum semuanya diakui dalam SPT yang tujuan tadi gitu kan, bisa ngajukan lagi PBK, di PBK kan lagi, itu nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Betul. Jadi tetap walaupun melakukan kesalahan tadi ya, masih kita kasih kesempatan lah untuk bertobat gitu ya. Betul, tidak Ya, ada pertobatan ulang. Pertobatan ulang ya. Ini udah PBK ini aja udah sarana pertobatan gitu ya. Ini Masih ada salah lagi nih. salah lagi. Kita kasih kesempatan lagi. Kita kasih kesempatan. Iya. Pokoknya kita nggak pelit-pelit lah. Iya, Kalau kita- sama wajib pajak ya. Kita kantor pajak ini benar-benar memberikan ya kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pindah bukuan, karena memang tadi seperti kata Kak Ode tadi ya, wajib pajak manusia juga ya. Betul. Kita semua manusia. Kita semua manusia. Benar. Betul. Ya sama lah. Ya, Sama. mungkin tadi itu banyak kesalahan gitu-gitu kan, jadi memang bisa diajukan lagi, jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Jadi memang intinya nih Kak Ode, jadi memang IPBK ini fungsinya ini dibuat untuk memudahkan wajib pajak, Betul. memudahkan dan mempercepat proses juga ya. Ya, secara real time ya. Real time. Jadi memangkas waktu penyampaian, juga memangkas waktu penerimaan bukti pemindah bukuan ya. Betul. Jadi nggak perlu lagi itu kayak teman-teman, kalau normalnya dulu kan harus ngambil langsung. Ngambil langsung, Kalau ya. sebelum ada dibuka IPBK ini harus ngambil langsung, ataupun biasanya kawan pajak mungkin bisa menghubungi kantor pajak gitu kan. Kalau memang diverifikasi benar itu ada yang mengajukan, mungkin ya bisa dikasih nomornya dulu gitu kan. Tapi kalau di IPBK ini tanpa diminta pun gitu ya, tanpa diminta pun langsung keluar. Langsung kita kirim ke Betul. akun BJP online. Betul, langsung pas petugasnya klik setuju tadi dan dicetak oleh petugas, itu langsung secara real time, kawan pajak teman-teman tuh langsung bisa lihat bukti PBK-nya.
Dan saat mengajukannya pun bisa kapan aja ya. Iya, bisa Mau kapan aja. tengah malam pun kawan pajak nih, baru teringat nih salah bayar pajak. Jam 12 malam input IPBK bisa tetap nowadays. Betul. Kalau mau kantor pajak kan ya jangka jam kerja ya. Iya, dari jam 8 sampai jam 5. Jam 4 sore, Jam 4, jam ya. 4 sore kalau pengajuan. Pelayanannya buka. Kalau ini bisa kapan aja. Mau Sabtu Minggu bisa. Betul, mau di luar jam kerja, mau di luar hari kerja pun bisa. Tahun baru pun mau input Betul. IPBK bisa. Teman-teman nanti lagi ngerayain tahun baruan kan. Iya. Entah kalau di Jakarta mungkin katanya di sana Taman Mini kan. Teman ini ya sekarang ya, Ini bukan katanya di Monas pusatnya. ya. Iya, karena Monas bakal tutup. Monas tutup. Nah, jadi nanti di situ teman-teman lagi keliling-keliling Taman Mini kan sama orang tersayang atau sama keluarga gitu kan. Terus inget, tadi saya kemarin atau kapan tuh bayar kita terus bayar pajak tuh salah ya. Tiba-tiba ada trompet petasan baru teringat gitu, Baru teringat. tersadar gitu. Tersadar gitu kan. Ini taat sekali pada pajak yang bagus nih. Langsung teringat gitu. Ngajuin IPBK. Emang ngajuin IPBK tapi ini kan hari libur gitu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Sekarang ada IPBK. IPBK. Bisa langsung ngajuin, apalagi di Jepang bisa lewat HP kan. Lewat HP bisa. Lewat HP bisa. Teman-teman lewat gadget, teman-teman HP aja langsung ketik PBK nih salah nih. Oke, langsung kan. Apalagi kebanyakan sekarang kalau misalnya pembayaran itu tadi langsung lewat online juga gitu. Online. Kalau misalnya ya sebenarnya tadi juga di bukti pembayaran muncul juga ya. Benar. Muncul juga di itu. Pokoknya sekarang hampir semuanya itu bisa kita akses hanya dengan gadget HP yang paling simple, atau juga ya bisa laptop gitu kan. Coba tadi kasusnya ini lagi tahun baruan ya. Jadi pasti lewat HP. Lewat HP ya. Jadi tadi dari perpajakan ini ya kawan-kawan pajaknya, dari kita daftar NPWP, lapor SPT, bayar pajak ya. PBK pun sekarang sudah online semua kawan pajak. Jadi memang kita di kantor pajak ini tetap terus mengikuti teknologi ya. Iya. Dan yang memudahkan wajib pajak. Jadi kita terus berinovasi agar gimana sih wajib pajak ini bisa dimudahkan ya, apalagi di zaman online semua ini. Ya, seperti kata saya tadi ya, nanti mungkin beberapa tahun ke depan ya nggak ada lagi kantor pajak mungkin kalau dia. Iya, mungkin nanti hanya di kota-kota aja atau mungkin di pusatnya doang ya. Iya benar. Semuanya sekarang bisa online ya. Kalau nanti ke depan juga teman-teman kalau mau konsultasi atau apa juga mungkin sekarang sebenarnya udah bisa ya. Konsultasi itu via WhatsApp dan ini udah bisa kan. Kita pun penyuluhan gini kalau deh nggak tatap muka lagi. Betul, ini aja live melalui YouTube ya. Ini kan ini kita lagi langsung kan podcast ini ya, podcast ini di YouTube kan. Teman-teman bisa nonton nggak tanpa harus teman-teman ketemu kita secara langsung. Benar sekali. Bahkan juga beberapa penyuluhan yang kita lakukan sudah melalui media online. Seperti kayak kalau teman-teman pernah ikutin live IG kita gitu kan. Iya, live IG itu tanya. Nah, sekarang udah banyak lah intinya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk agar teman-teman dan kawan pajak lebih taat lagi dan lebih cinta lah ibaratnya kepada pajak. Benar. Dan tak lain tak bukan itu balik lagi untuk kemajuan negara kita sendiri karena kalau semua orang taat bayar pajak dan ibaratnya nggak takut lagi ya tentang pajak dan lain-lain, pasti ya penerimaan negara juga berkembang dong. Negara kita semakin maju dan semuanya bisa ya, semakin mudah lah kalau dia. Semakin mudah itu tadi. Mudah-mudahan dengan adanya kemudahan baru ini ya, bisa lebih banyak lagi perubahan-perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat, terutama wajib pajak yang menggunakan layanan ini. Gitu kan. Luar biasa kalau deh. Demikian Skypotex edisi kali ini. Sampai jumpa kawan-kawan pajak di Skypotex edisi selanjutnya. Saya Romi. Saya Ode. Kami pamit undur diri. Pajak kuat, Indonesia maju. Salam satu bahu.